rekan-rekan semua. Yang terhormat Ibu Dona Imelda selaku dosen pengampu perancangan pabrik kimia 2, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada siang hari ini, saya Natia Widya Agustin bersama rekan saya Devani Rahmalia dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode perancangan dan survei feasibility. Untuk jurnal studi kasus yang kami ambil berjudul Prarancangan Pabrik Dimetil Petalat dan Petalik Anhidrat dari metanol dengan katalis asam sulfat dengan proses eksterifikasi dan kapasitasnya 35.000 ton per tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk bagian latar belakang, seiring dengan perkembangan industri, terjadi pula kenaikan. Sudah terdengar ya, Bu? Sudah. Cuma masih ada yang bocor ya. Mungkin bisa di-mute. Oh iya, baik Ibu. Untuk bagian latar belakang, seiring dengan perkembangan industri, terjadi pula kenaikan kebutuhan akan bahan baku dan bahan pendukung, di mana industri kimia merupakan salah satu penyokong akan kebutuhan hal tersebut. Berbicara dengan industri kimia tidak terlepas dari peran insinyur kimia, di mana insinyur kimia di sini memiliki peranan yang sangat penting terhadap pendirian suatu pabrik industri kimia. Keputusan subjektif yang diberikan oleh insinyur kimia harus dibuat berulang kali selama desain proses untuk menunjang atau memilih metode perancangan yang dapat berfungsi secara baik dan efisien. Selain dari metode perancangan, survei feasibility akan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pendirian pabrik kimia, di mana survei feasibility ini bertujuan untuk merealokasikan sumber-sumber perusahaan dalam setiap kegiatan untuk menghasilkan hasil yang optimal. Sehingga dapat dilihat dari latar belakang sebelumnya, rumusan masalah yang dapat kita ambil pada siang hari ini, yaitu cara mengklasifikasikan metode perancangan, serta cara menganalisis kesesuaian ataupun kelayakan pendirian pabrik melalui survei feasibility. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Natia. Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Untuk metode perancangan berdasarkan kuliah pekan lalu, maka kita dapat mengklasifikasikan metode tersebut menjadi 3. Yang pertama ada preliminary or quick estimated design, yang kedua ada detail estimated design, yang ketiga ada firm process design or digital design. Kemudian untuk survei feasibility berdasarkan Timmerhorst tahun 1995, hal yang harus diperhatikan dalam survei tersebut antara lain bahan baku, termodinamika dan kinetika reaksi, ada fasilitas, bahan konstruksi, keamanan, biaya keuntungan dan investasi, pasar dan persaingan, sifat produk, penjualan, dan layanan penjualan, pengiriman dan penyimpanan, kemudian yang terakhir ada paten dan regulasi. Untuk bab 3, analisis masalah, untuk metode perancangan berdasarkan dari jurnal yang kami ambil, kami klasifikasikan jurnal tersebut ke dalam preliminary or quick estimate design. Hal ini ditunjang karena adanya analisis data dan perhitungan tetapi namun belum jelas secara terperinci. Di sana terdapat adanya selective proses, kemudian neraca massa, kondisi proses yang digunakan, perhitungan estimasi biaya kasar, tetapi belum terdapat spesifikasi terhadap peralatan yang ada. Kemudian untuk survei feasibility, melihat pada faktor bahan baku, ketersediaan bahan baku pada pembuatan pabrik dimetil petalat, itu dapat dipenuhi oleh PT Petrowidada dan PT Kaltim Metanol Indonesia. Namun, secara kuantitas yang dapat dipenuhi oleh vendor, kualitas dari bahan baku serta harga dari bahan baku belum dicantumkan di dalam jurnal. Sebaiknya dalam jurnal tersebut dicantumkan untuk kuantitas, kualitas, dan harga bahan baku. Kemudian untuk termodinamika dan kinetika dari reaksi, dari 2 proses yang disajikan, dipilihlah proses pembuatan dimetil petalat dengan menggunakan katalis homogen berupa asam sulfat, di mana pada proses ini dipilih melihat dari kelebihan dan kekurangannya, baik dari suhu operasi yang digunakan, waktu reaksi yang cukup cepat, kemudian bahan baku yang tersedia di dalam negeri, serta konversi yang dihasilkan yang cukup besar.
Untuk fasilitas dan perlengkapan yang tersedia, untuk fasilitas dan perlengkapan ini akan menunjang kebutuhan utilitas dari pabrik yang akan didirikan, serta letak geografis harus menjadi bahan pertimbangan dalam pendirian suatu pabrik. Untuk fasilitas dan peralatan perlengkapan yang harus dibeli harus memenuhi spesifikasi kebutuhannya. Namun dalam jurnal